pihak kita itu percuma, malah malah bikin najis hukum kita. Kapan dihukum pun kita itu tidak pantas Kori itu, karena membuat kotor hukum kita. Dia itu bukan manusia kok. Jadi dia itu bukan manusia, dia itu hewan kok berkaki dua. Bukan ya kita yang hebat itu, dia mau apa-apa. Kita itu udah jangan sebut namanya aja, diemin aja, nggak dianggap aja. Itu hukuman terberat dalam hidupnya manusia itu. Tidak dipedulikan, itu loh. Pokoknya kalau saya mengucapkan terima kasih, Kori otak bocor, terima kasih atas kejujuranmu mengatakan bahwa Babi Lawi itu adalah anak hasil zina. Saya terima kasih dia telah jujur, dia. Terima kasih saya kalau. Terima kasih Kori otak bocor gitu kalau saya. Dukung saya dukung. Ini sakit toh, Said. Sakit. Bener. Kalau saya, kalau pandangan saya begini, orang seperti Kori itu ya harus disalahkan. Supaya kalau dia disalahkan dia tambah menjadi-jadi. Iya benar. Misalnya begini, Kori, kamu tidak boleh, kamu hianat sama Pak Alawi. Pak Alawi sudah berkorban banyak loh buat kau, ngasih Alphard, ngasih duit. Tak kurang-kurang duitnya Pak Alawi masuk di kau. Tapi sekarang kau mengkhianati Pak Alawi. Malah tambah panas dia. Masuk Bang Kumis. Kenapa? Ini strategi untuk bikin egonya naik lagi. Masuk. Iya. Dia kan ngamuk-ngamuk karena egonya diusir dia. Terus egonya naik, kayak salah ucap. Iya, orang kayak gini kan enggak pernah mau merasa salah. Harus bener terus. Nah, jadi kita salahkan aja terus dia supaya dia tambah menjadi-jadi. Begitu kalau menurut saya. Terus Bang Kumis. Sudah saya pelajari Gustom. Loh, Gustom kemana? Ya, Gustom kena pelanggaran. Lah. Ya, ditombak dari bawah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Piping. Waalaikumsalam. Iya, tadi Syekh itu juga kena pelanggaran juga, sempat juga kena tombak. Anda nih, tapi sudah bisa. Protesis itu kudu sekti-sekti yo, kudu di karomah sekti-sekti ndak tombak satu, tombak tumbang satu lagi gitu. Lanjut. Ini kadang ini juga ya, kalau melihat dari Kori ini agak lucu ya. Agak lucunya itu gimana? Kok dia ini berbolak-balik gitu. Tapi saya menganalisa dalam hati saya lah, saya sendirilah menganalisa Kori ini, kayaknya dia tahu nasab Alwi ini begini, bahwasanya tidak sahih gitu. Kalau saya analisa juga, kemungkinan bisa jadi nanti dia akan berbalik lagi ke kita, itu dengan alasan, dalam kata dia katanya alasannya itu nyusup gitu. Kira-kira ada nggak sependapat kayak gitu? Kayaknya sih dia nggak bakalan juga mau masuk ke kita. Maksudnya ke barisannya Kiai Imat. Karena apa? Ini kan masalahnya ya, barisan Kiai Imat ini kan tidak menerima statusnya dia sebagai sayyid. Dia kan mengaku sebagai sayyid, sebagai zuriyah Nabi. Nah, ketika dites DNA ternyata hasilnya kan L, orang Bangladesh. Nah, dari situ itu dia posting. Jadi keluarnya Kori dari barisan itu karena setelah tes DNA itu dia berpikir, siapa tahu saya masuk di barisannya Pak Alawi bisa diterima karena sama-sama tidak terkonfirmasi C1. Kan begitu dia. Oke, Bang Kumis. Jadi gini, Kori berharap itu DNA-nya ternyata L, jadinya gila. Lah kita yang O cuman bilang gitu aja kalau menurut saya. Jadi Kori itu saya berpikir bahwa kondisinya sekarang agak menyesal dikit. Bagaimana waktu dia ada di barisan kita, walaupun kita nggak kaya-kaya banget, tapi ngedukung beliau, kasih
transfer ini, kasih ini, bantu ini. Begitu datang ke plat G, dia nggak dapat apa-apa, bahkan dihinakan, nggak dianggap sederajat dengan dirinya. Ya toh, akhirnya ngamuklah dia, dia berpikir lagi apakah bisa kembali lagi diterima. Santai, orang Indonesia itu pemaaf, tapi tidak pelupa, kan gitu. Kita maafin, tapi tidak kita lupakan. Pemaaf tapi tidak pelupa. Masuk. Betul, masa-masa. Berarti kira-kira ada kemungkinan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Bang Siping. Oke, jadi kira-kira kemungkinan Polri ini bisa berbalik lagi ya, atau gimana nih? Ya kan nyap-nyap sama Habib sekarang, nyap-nyap sama Habib. Kalau dilihat kembali atau tidak, kemungkinan itu lebih mudah memprediksi ibu-ibu sedang dapat daripada Polri. Jadi kemungkinan itu banyak sekali kalau jadi ada 100 miliar kemungkinan. Jadi ya kita antisipasi aja dari semua kemungkinan. Iya. Izin permintaan kepada Bang Skincare ya. Oke. Mengajukan permintaan Bang Skincare dan Bang Kumis ya. Untuk kasus apa itu undangan yang disampaikan oleh Polres Sampang kepada keluarga Said Basim. Ini tolong dilewat jalur hijau aja kepada siapa? Kepada Said lokal atau Gustom. Ya, begitu aja. Siap, Ustaz, siap. Nggih, terima kasih. Iya, makasih Ustaz. Loh, aku belum mengikuti jenengan ya Skincare News. Banyak banget ini Banjir lah nek mboten nganggo rontek ditombak pisan ya glithakno Kiai pripun. Bagi tombak naik lagi kan kena ban. Enggak apa-apa ya. Penting terus mengudara. Monggo lanjut ya, monggo. Nggih. Jadi saya berpikir lagi bahwa masalah ini saya berpikir sejak bubarnya Sri Mulat itu hidup kita agak sedikit sedih, nggak ada hiburan. Tapi begitu Kori ada, itu timbul lagi hiburan kita gitu loh. Jadi anggap aja sebagai hiburan, karena dalil-dalil yang dia kemukakan itu nggak pernah masuk buat kita. Jadi anggap hiburan gitu loh. Lagian dari Tapi awal juga begini, saya nggak terikat sama siapapun. Bang DJ, tapi ingat kita itu pemaaf. Orang yang tak bersalah pun ya kalau minta maaf ya kita maafkan. Tapi kita bukan pelupa gitu. Kita selalu ingat apa yang dilakukan oleh Kori, apa yang difitnah, apa fitnahan Kori terhadap bangsa Indonesia, terutama orang-orang Jawa ini. Itu maka dari tadi saya sulit kata-kata untuk Kori, kehabisan kata-kata untuk Kori begitu. Karena fitnahnya sangat kejam kepada bangsa kita. Gitu. Iya, jadi gini Bang, saya pernah diskusi juga sama Bang Skincare sama Bang Acung. Nggak ngaruh mereka tuh Bang, karena esensinya itu bukan mereka. Mereka itu siapa? Ikut dompleng juga keteranan Kiai Imad ini. Kalau nggak ada tesis Kiai Imad ini, mereka itu siapa gitu. Ya harusnya mereka itu seneng, bangga gitu kan. Oh, ditokohkan dulu ya toh. Nah kalau sekarang dia mau menganggap diri dia biasa-biasa, ya sudah gitu. Karena apa ya,
kita ini kan ada di kumpulan ini itu kan sebenarnya berangkat dari hati kita sendiri-sendiri. Kayak Bang Ahmad juga hadir, nggak ada yang nyuruh maksa kan, nggak ada. Artinya Bang Ahmad itu kan merdeka atas diri Bang Ahmad. Tidak ada gerakan apa-apa yang memerintahkan Bang Ahmad ini, kamu ikut bahas itu, kan tidak ada. Jadi itu juga lah hari ini itu yang berlaku kepada siapapun. Jadi menurut saya kita berjalan semacam hari ini itu Bang Ahmad, itu tuh kita sudah senang, punya tambah saudara, punya tambah pertemanan, ya kan, walaupun tambah musuh juga dalam arti kata diskusinya musuhnya ya. Ini kan salah satu hikmah ya, kita jangan menuntut lebih lah. Kalau memang ini tujuan kita ya seperti ini aja. Apalagi yang mau dicari? Mau gantiin Kiai Imad misalkan, saya nggak mungkin, saya ini siapa gitu. Cuman nggak, kalau apa yang dia lakukan itu kita dukung, nah itu berkah buat beliau gitu. Kalau saya sih memaknai persoalan tesis ini, ya saya kiblatnya ke beliau, karena yang saya tahu, yang saya lihat catatan itu buku beliau lah yang paling banyak saya aplikasikan, walaupun yang lain juga saya baca gitu. Dan untuk sampai hari ini ya belum ada saya mengikuti, misalkan kayak model si Kori kemarin, bukunya sempat kita punya, kita baca, tetapi dia tidak konsisten gitu. Kita itu bukan mau mencari induk semang, enggak. Kita cuma mau tahu ini siapa yang paling mengerti dalam konteks polemik nasab ini. Nah, hari ini yang sangat atensinya lebih tinggi daripada yang lain itu ya Kiai Haji Imaduddin. Dia tidak hanya bersuara, dia juga menulis gitu. Nah, tulisan dia ini akan terus kita simpan, kita bisa cerna setiap saat, dan bisa juga kita simpan sebagai dalam sebuah tulisan itu, koleksi gitu, buku-buku yang dia punya itu. Kalau saya senang mengkoleksi buku beliau. Artinya apa? Dari situ kita bisa paham bahwasanya tidak gampang menjadi Kiai Imad itu Bang Ahmad. Orang yang trigger itu, orang yang paling the most wanted of Ba'alawi itu ya Kiai Haji Imaduddin. Bukan siapa, nggak ada. Coba. Yang paling disindir-sindir oleh Ba'alawi itu Kiai Imad. Kenapa? Karena Kiai Imad ini yang memberitahu kepada masyarakat layak ini. Siapa sebenarnya Ba'alawi itu. Nah, sekarang ya masa kita sudah mengikuti polemik kajian ini, terus tiba-tiba kita berbalik arah mendukung Ba'alawi tanpa ada sebab musabab, ya kayak model Kori itu, ya kita nggak bisa ikutin dia sumbernya itu nggak ada gitu. Kenapa? Begini ya Bang ya, baik Kori maupun saya ataupun hostnya ataupun Bang Ahmad sendiri, kita itu sama-sama nggak tahu kalau Ba'alawi itu nasabnya sambung. Udahlah, coba buktikan, undang Kori ke sini. Kalau yang konon katanya dia dapat berjalan di kebenaran, berjalan di dapat hidayah, coba dia datang ke tempat kita, buktikan kalau dia bisa tahu kalau nasab Ba'alawi itu sambung. Saya taruhan, ayo. Nggak ada. Dia sama kita itu sama aja. Cuman menangnya dia itu seolah-olahnya aja, aktingnya, maklum, mau daftar sebagai aktor Amerika ya kan, mau dapat piala Oscar juga. Habib, kalian antum semua duduk manis saja, biarlah kami yang lawan ini. Mana buktinya? Naik ke rumah aja tidak berani mau melawan orang. Dasar, baru diiming-imingi Alphard. Mana Alphard tuh mana? Udah ada. Sudah ketabrak, rusak ketabrak. Saya sengaja Bang Ahmad biar dia nggak jadi pindah ke protesis lagi gitu. Biar aja dia di sana. Loh, ini dia itu mau ke protesis, orang pertama itu yang akan ditemui atau ditelepon itu di Z67. Baru nyampaikan kepada saudaranya gitu loh. Oh, serius loh, serius. Itu Lanjut. Kori itu tidak
tidak tahu berterima kasih. Ya, sudah dimanjakan sama Pak Alawi, dikasih Alphard, dikasih uang bulanan 1 bulan 35 juta. Tak pernah tak ada terima kasih. Malah dia berkhianat. Itu yang dia ceritakan, dia diusir itu sebetulnya saya dapat sumber ya yang bisa dipercaya. Itu karangan Kori aja itu. Intinya Kori ini minta supaya dapat gaji dari Robito atau dari Pak Alawi itu 1 bulan 60 juta. Nah, padahal dia sudah dapat per bulan itu 35 juta. Nah, karena itu dia bikin cerita seakan-akan dia itu terzalimi. Padahal dia pengkhianat itu. Sudah dikasih Alphard, dikasih bulanan, malah dikhianati Pak Alawinya. Terlalu Kori itu. Begitu. Ya, paham Bos. saya. Ya, betul. Ya udah saya ikut sampai aja kalau gitu. Paham. Kalau bicara sampai saya paham. Iya. Jadi ini teman-teman sekalian, ini kan Kori sedang setelah isu nasab dia teriak-teriak juga di kita nggak didengar, di Habaib dia dicampakan. Ini kan sudah pertama dia sudah berorientasi untuk memerdekakan daerahnya. Yang kedua, dia menghina-hina kaum Jawa. Nah, ini blunder buat Balawi. Kenapa? Kita bisa langsung menuduh bahwa kalian ini memelihara perpecahan, disintegrasi. Orang yang memelihara perpecahan. Kenapa? Kori itu ingin merdeka dan menghina-hina orang Jawa. Berarti kalian jelas-jelas ingin menghancurkan kerukunan di Indonesia ini dengan beternak Kori ini tadi. Nah, itu kan blunder buat Balawi sendiri. Sementara mereka itu juga kan berbahasa Jawa rata-rata ini Balawi. Yang kedua bisa jadi ibu-ibunya Jawa. Apa nggak merasa tersinggung itu Jawa dihina-hina? Gitu loh. Jadi kalau mau fight nggak usah pakai suku-suku Jawa segala macam. Ujung-ujungnya Kori akan tersingkirkan di sini. Di Balawi juga karena masuknya dia kasar masuk ke ras ke Jawa. Oke. Yang saya tahu di beberapa VT-VT-nya atau debat-debatnya kan sudah mulai ke arah sana. Mohon petunjuk para Yai. Saya kemarin mendengarkan narasinya TIJ bahwa Kori ini keturunan Panglima Tibang. Panglima Assalamualaikum Tibang itu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Tibang itu di wilayah Aceh itu dikenal sebagai pengkhianat. Dia orang Bangladesh. Ada fotonya itu kalau cari aja Panglima di Tibang itu. Nah, itu dia orang Bangladesh. Namanya aslinya Sami Rami Sami gitu. Orang Bangladesh. Nah, itu silsilahnya TIJ punya silsilah itu. Ternyata Kori ini anak keturunan dari Panglima Tibang itu yang pengkhianat rakyat Aceh. Panglima Tibang itu orang Bangladesh, bukan orang Aceh, orang Bangladesh. Begitu. Jadi sekarang ini orang-orang Aceh pun banyak membenci Kori, menolak Kori karena menjelekkan nama Aceh. Begitu, sosok Kori ini sosok yang menjelekkan masyarakat Aceh. Jadi nggak diterima di Aceh pun juga nggak diterima dia. Jadi bukan Balawi saja yang nggak mau menerima si Kori. Orang Aceh pun sekarang sudah menolak Kori juga. Jadi kalau dia mau kembali kepada barisannya Kiai Iman. Saya mau tanya dulu Bangku, saya potong. Itu si Kori sekarang masih tergabung sama Balawi atau masih enggak? Soalnya saya lihat VT-VT yang lewat itu kayaknya menjelek-jelekan Balawi lagi dia. Apa masih di sama Balawi? Sudah jadi apa? Dia sudah nggak bersama Balawi, tapi tetap juga memusuhi Kiai Iman. Jadi gelandangan nasab dan LR. Jadi pantas saya lihat VT-VT-nya muncul terus depan beranda saya kan. Dia bilang gini, satu kata yang kalimat yang saya kutip dari dia. Dia bilang
kaum habaib ini tidak akan pernah menghormati atau menghargai kalangan-kalangan kita seperti ini, rendahan seperti ini. Jadi Iya, bagi mereka kita juga dorong. dia juga Tapi tidak pernah kemarin dia betul-betul bela-bela terus. Bahkan kita dibilang kita ini keturunan Londo dan lain-lain. Pemuja Kiai Imad. Mending masih keturunan Londo. Hasil zina kok hasil zina pura-pura Jepang dan Belanda kok. Belanda Jepang. Iya. Jadi kalau Tapi ini juga saya ada menghina- baca ini ya, menghina saya orang-orang baca Jawa juga. ada satu video yang saya ikutin itu menceritakan di mana bahwasanya bangsa Israel saat ini terutama Yahudi Ashkenazi itu mereka lagi mengumpulkan data. Kalau data itu kan dari sejak dulu sudah ada, saya sudah pernah dengar dari dulu ya, sebelum viral masalah nasab ini. Memang mereka itu kan menyebar mencari keturunan gen-gen mereka lah, artinya Yahudi Ashkenazi yang itu di seluruh dunia. Jadi mereka masukkan ke nasab internasional. Termasuk Balawi ini sudah masuk ke sana. Ada beberapa orang yang sudah memang dinobatkan di sana. Yahudi Ashkenazi. Iya, memang sudah mendapat isbat dari Isbat, Yahudi ya. internasional. Iya, pengesahan istilahnya. Pengesahan ya. Dari Iya, siapa tuh yang bahwa- yang di Inggris itu? Siapa namanya tuh? Yang Al-Atos ke siapa tuh? Bukan di Inggris saja, di Amerika, di Israel, di mana-mana itu mendapat isbat kok bahwa Ba'alawi ini bagian dari mereka Yahudi Iya itu. Ashkenazi. Iya. Iya, sudah. Itu jelas Nah, sudah. cuman yang kurang ajar ini kan dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, ini yang tidak pernah mendapatkan isbat pengakuan dari mana-mana pun. Jadi cuman ngaku-ngaku sendiri. Dan sekarang mereka berubah dalih lagi di sekarang Indonesia. Kalau orang mau percaya silakan, kalau tidak silakan gitu. Nah ini lagi bahaya lagi. Nggak bisa, itu ucapan berbahaya itu. Iya, berbahaya Itu saya bilang karena ini kan- sama aja menggantung. Tidak ada kepastian Iya. hukum di sini. Kita sebagai Iya, umat Islam nggak- seharusnya harus bersuara terus. Sekarang kan yang kita andalkan kan para tokoh-tokoh besar ya, terutama seperti NU, Muhammadiyah. Seharusnya mereka itulah panutan kita, seharusnya bersuara gitu loh. Bersuara supaya kita ini anak bangsa ini tidak terombang-ambing dengan masalah kasus nasab ini. Mau sampai kapan coba? Jadi harus ada kepastian gitu loh. Itu yang kita inginkan. Kalau masih didiamkan ya. Menurut saya nih momennya belum, tapi Nah. kayaknya pemerintah sudah menanggapi ini. Tapi masih momennya belum, begitu aja. Dan mereka ini memang harus sebetulnya bersabar. tidak boleh dihadirkan dalam kontestelasi politik ya, nggak bisa dihadirkan dalam organisasi politik, nggak bisa, karena sangat berbahaya gitu loh. Misalkan contoh jika mereka ikut pencalonan legislatif dan lain-lain, itu berbahaya loh. Kalau saya lihat ini, jadi bagaimana ya? Iya, ya jelas. Ini kan kaum perusak. Di mana dia hidup, di situ dia membuat kerusakan. Yahudi Ashkenazi itu kan dari dulu, dari zamannya Nabi Musa sampai sekarang, hidupnya Setuju nggak itu kira-kira sering Bang, membuat kalian kerusakan. teman-teman sahabat para yai-yai ini, kalau kita bersuara mereka itu, kita mendorong pemerintah supaya mereka ini tidak boleh dihadirkan di dalam instansi politik maupun apa ya, pemerintahan ya, birokrasi ya, karena berbahaya Bang, jujur berbahaya. Tapi tidak tahulah, kita kembali ke pemerintah. Kalau apalagi bilang istilah Bhinneka Tunggal Ika ini, berbeda-beda tetap satu ini. Tapi Itu pemahaman harus kita, ada- tujuan kita baik. Tapi kalau mereka kan Harus, tidak. itu harus ada tentang Bhinneka MPR. Tunggal Ika ini berlaku kepada warga Indonesia, bukan WNA. Begitu. Tapi kalau WNA ke sini punya KTP, itu dia sekedar menjadi warga penduduk Indonesia, bukan warga Indonesia, tapi Contoh penduduk Indonesia. gini ya, saya ada lihat satu VT di mana Pak Anies bilang gini, Indonesia itu baru ada sejak tahun 1930 berapa, 8 ya. Loh, kok bisa demikian? Sementara Sumpah Pemuda 1928 sudah ada.
Dan sebelum rancangan masih kita berbentuk kerajaan pun Indonesia sudah dirancang. Kok dibilang seperti itu, kan ada videonya tuh. Ini gimana nih? Yang ada partai Arab yang mengakui pertama katanya. Nah, ini gimana? Ini bahaya nih yang kayak gini-gini nih. Bawa-bawa partai Arab juga yang udah dibubarkan dulu tuh. Ini ada tujuan gitu loh. Kalau kita biarkan terus nanti mereka pengaruhnya semakin besar, itu berbahaya buat negara ini. Kita akan pecah-pecah belah, itu keinginan mereka. Sehingga ada wilayah tengah, timur, barat, utara, nanti kayak gitu maunya. Kayak Indonesia boneka. Ini kayaknya ya. Betul. Itu yang kita takutkan, Bang. Jadi sia-sia perjuangan nenek moyang kita dulu yang memperjuangkan bukan cuma harta, tapi bahkan nyawa mereka. Ya, kasihan. Perjuangan mereka hancur di generasi kita sekarang, tidak bisa mempertahankan, itu berbahaya sekali. Betul, Sementara Bang. Mereka sering bawa orang-orang dari luar. Dalil-dalil bahwa mencintai Arab itu Rasulullah menyuruh. Betul. Dan tidak mungkin hadis yang Rasulullah itu bohong. Tapi ini bukan Arab. Tadi yang dibilang Yahudi Askenazi, bahkan Yahudinya pun ditambah Askenazi. Bukan Yahudinya umat bukan Nabi Yahudinya Musa. Ibrahim. Bukan umat Nabi Musa, Nggak tapi ada. musuhnya. Hadis apa yang mengatakan apa namanya harus mencintai orang Arab? Nggak ada itu hadis itu. Saya nggak tapi paham hadis Al-Quran, tapi saya iya saja nih. Nggak ada ya, Pak? Rasulullah Nggak ada ya? Rasulullah Jadi, tidak rasis. Gitu loh. bukan mencintai Arab, bukan orang Arab maksudnya. Nggak ada yang mencintai Nggak ada ya, Arab, Pak, ya? nggak ada itu, nggak Nanti ada. saya cari, saya pernah baca pada saat itu. Nanti saya cari. Kalau saya salah, mohon maaf, tapi saya pernah baca dan beberapa guru-guru saya juga pernah membicarakan itu. Tapi maksudnya. Tapi kalau dari bukan hadis yang sahih bangsa. bisa kita percaya, tapi kalau bukan hadis yang sahih, Iya, betul. karena di Arab Jadi sana bukan itu sebagai kan bangsa, Arab itu juga kan bukan sebagai- cuma Islam doang, banyak agama di sana juga. Benar. Jadi bukan sebagai bangsa. Lagipun kalaupun sebagai bangsa, plat G ini bukan orang Arab. Bahkan ketika Bukan mereka orang Arab. Yaman, Justru mereka pun Rasulullah bukan itu bagian dari Yaman. Rasulullah mengatakan tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Ajam itu maksudnya selain Arab. Tidak ada perbedaan, itu kata-kata Rasulullah yang keluar dari lisan Abang Rasulullah. pernah ingat nggak sama Kiai